Jumpa lagi di channel saya sahabat YouTube ya. Nah ini saya akan membagikan beberapa trik. Nah ini trik yang pertama, cara membuka paralon tanpa dibakar sahabat YouTube ya. Nah ini menggunakan air panas. Jadi paralon yang sudah lengket di keni ataupun sudah lengket di sok, nah itu kita akan lepas dengan menggunakan metode air panas. Nah untuk berikutnya, air panas ini nantinya itu akan kita kasih 2 saset citron sahabat YouTube ya. Nah 2 saset citron ini untuk membantu kerak-kerak. Nah kerak-kerak yang membandel itu yang ada di dalam sambungan antara paralon dan keni, agar keraknya itu bisa rontok sahabat YouTube ya. Nah karena citron ini sangat mudah untuk merontokkan kerak-kerak sahabat YouTube. Jadi sambil menunggu air panas, nantinya termasuk sok yang sudah lengket sama paralon sahabat YouTube ya. Jadi sok ini termasuk nantinya itu kita lepas sahabat YouTube. Nah oke, langsung kita buka untuk citronnya sahabat YouTube. Nah kita menggunakan 2 saset citron, langsung kita tuangkan ke tempatnya sahabat YouTube ya. Kita pakai citron. Nah ini 2 saset, baru kita masukkan ke dalam baknya. Karena citron ini bisa merontokkan kerak-kerak yang ada di dalam paralon sahabat YouTube ya, sambil menunggu air panas. Jadi kita menggunakan metode air panas, kita campur dengan citron. Nah air panasnya ini kita tuangkan langsung sahabat YouTube ya. Nah kita kasih lagi air panasnya. Oke, kita tuangkan. Ini 1 citron, kemudian satunya lagi. Jadi harus kita kasih citron agar prosesnya itu cepat sahabat YouTube, sambil menunggu air panas yang mendidih. Jadi ini kita rendam. Nah kita kasih air panas, nanti kira-kira kita rendam 10 menit. Nah ini kalau sudah air panasnya itu kita tuangkan, kita kocok-kocok. Kita kocok-kocok sahabat YouTube. Kalau nantinya itu kita coba untuk melepas tapi masih belum kena, nah itu kita rendam lagi sahabat YouTube. Nah ini sudah bisa kita lepas antara keni dan paralonnya sahabat YouTube ya. Nah jadi sudah bisa kita lepas. Ini coba kita mau melepas antara paralon dan sok sahabat YouTube. Nah ini kerak-keraknya ini sudah rontok ternyata, jadi sudah bersih sahabat YouTube. Nah karena ini kalau lemnya itu kuat, itu agak lama sahabat YouTube ya. Nah kita coba sok apa bisa lepas. Nah ternyata bisa lepas sahabat YouTube ya. Nah ini tanpa dibakar, itu soknya itu bisa lepas. Juga kerak-keraknya yang ada di dalam paralon itu sudah bersih sahabat YouTube. Oke, demikian trik yang pertama sahabat YouTube ya, membuka paralon tanpa dibakar. Jadi hanya tinggal menggunakan air panas. Nah ini kita coba lagi yang kecil, potongan kecil, di keni ini sahabat YouTube ya. Nah ini ternyata sudah bisa dibuka sahabat YouTube ya. Jadi sangat lumayan, ini bisa dimanfaatkan kembali. Oke, dari sini kita lanjut trik yang kedua, menggunakan
bekas sikat gigi sahabat YouTube. Teman-teman punya bekas sikat gigi seperti ini, jangan dibuang teman-teman. Nah ini kita bisa manfaatkan sebagai ide kreatif. Oke, yang pertama itu harus kita potong di sini teman-teman. Nah ini sudah kita potong teman-teman ya. Nah kemudian baru kita buat untuk bahan yang bermanfaat teman. Jadi kita gunakan sebagai barang yang bermanfaat. Oke, langsung saja teman-teman ya. Oke, jadi berikutnya kita nyalakan kompor teman-teman ya. Nah ini kita panaskan dulu teman-teman. Nah ini kalau sudah panas, nah ini kalau sudah panas baru kita matikan teman-teman ya. Nah baru yang kita panaskan tadi itu kita masukkan ke sini teman-teman. Nah oke. Nah oke teman-teman, jadi kita manfaatkan untuk pegangan kikir teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi bekas sikat gigi ini bisa kita manfaatkan untuk alat tukang teman-teman ya. Nah biasanya itu untuk mempertajam gergaji teman-teman. Nah untuk mempertajam seperti ini teman-teman ya. Nah kalau kita pakai gagang seperti ini itu tangan kita itu nggak sakit teman-teman ya. Beda kalau pakai kayu semacam ini tuh wah, pasti sakit teman-teman. Oke, demikian ide kreatif dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, untuk trik yang ketiga bagaimana cara memperbaiki kipas yang tidak bisa putar sahabat YouTube. Nah ini pastinya itu kita akan fokus ke kapasitornya sahabat YouTube ya. Jadi kalau kiranya itu spoolnya itu kumparannya itu bagus, jadi kita harus fokus pada kapasitornya itu biasanya itu mati sahabat YouTube ya. Nah untuk kipas ini menggunakan kapasitor 2 mikro sahabat YouTube ya. Jadi kita tes dulu apakah kapasitornya itu mati atau tidak. Nah kita tes menggunakan avometer sahabat YouTube ya. Nah jadi ini ternyata kapasitornya itu lemah atau mati sahabat YouTube, jadi harus kita ganti. Nah ini coba kita ganti yang 2,5 sahabat YouTube ya. Nah jadi kita ganti kapasitornya itu 2,5 UF itu mikrofarad sahabat YouTube. Nah ini nantinya itu akan kita coba tapi tidak kita solder dulu sahabat YouTube ya. Jadi kita sambungkan
antara kabel yang sudah kita putus tadi, sahabat YouTube ya. Nah, ini kita gunting, mau kita coba kita hubungkan. Nah, kita hubungkan. Nah, coba kita hubungkan, sahabat YouTube ya. Jadi akan kita tes. Nah, baru nanti kalau sudah nyala, baru kita permanen pakai solder, sahabat YouTube ya. Nah, sementara ini kita isolasi dulu. Jadi kita isolasi dulu. Karena ini kita coba dulu apakah kapasitornya memang betul-betul mati. Setelah kita tes ternyata memang mati, sahabat YouTube, jadi harus kita ganti. Jadi untuk menguji coba ini kita isolasi dulu. Nah, kita coba dulu apa bisa berputar. Nah, ternyata bisa berputar, sahabat YouTube ya. Jadi ini yang rusak itu kapasitornya, sahabat YouTube. Nah, ini kapasitor menggunakan 2,5 400 volt, sahabat YouTube ya. Karena di rumah itu tegangannya itu 20 volt. Nah, ini baru setelah kita coba bisa, jadi kita permanen pakai solder, sahabat YouTube ya. Jadi kita solder secara langsung agar bisa kuat. Nah, kita solder. Setelah kita solder baru kita isolasi, sahabat YouTube ya, agar tidak terjadi konsleting listrik, sahabat YouTube. Nah, ternyata sangat mudah sekali, sahabat YouTube ya, menghadapi kipas yang tidak bisa berputar. Itu kalau memang kapasitornya itu yang rusak. Nah, ini harganya cuma murah, sahabat YouTube ya. Untuk kapasitor ini ya saya beli itu 10.000, sahabat YouTube ya. Nah, 10.000. Nah, kalau sepul kumparannya yang terbakar itu harus diganti tembaganya, sahabat YouTube. Nah, ini jadi kita kembalikan seperti semula pada posisinya untuk kapasitornya. Nah, baru ini nanti kita tutup pelindungnya, sahabat YouTube ya. Nah, ini kita coba. Nah, ternyata nyala, sahabat YouTube. Nah, jadi bisa berputar. Baru setelah itu kita tutup belakangnya, sahabat YouTube. Nah, baru kita tutup. Kita kembalikan seperti semula untuk tutupnya, sahabat YouTube ya. Nah, oke, sahabat YouTube, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, ini sekedar cuma mengganti kapasitornya. Kipas yang tidak bisa berputar bisa menjadi berputar, sahabat YouTube. Oke, sekian ide kreatif dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk ide kreatif kita semua, sahabat YouTube. Sebab karena dicoba kita tidak akan berpengalaman. Oke, sahabat YouTube, kalau kita di rumah mempunyai bekas stick untuk alat pel yang sudah rusak, nah itu jangan dibuang, sahabat YouTube.
Jadi bisa kita manfaatkan sebagai ide kreatif. Nah, kalau dibuang ini sayang sahabat YouTube ya. Jadi setelah kita cuci, nah kita kombinasikan dengan bekas paralon. Ini 1,5 dim sahabat YouTube ya. Jadi akan kita manfaatkan. Nah, dengan overlock 1,5 dim ke 1 dim sahabat YouTube ya. Jadi nantinya itu kita kombinasikan. Nah, sementara paralon kita potong kira-kira panjangnya itu 20 cm sahabat YouTube ya. Nah, kita potong, kemudian kita tandai. Nah, kita garis secara melingkar agar bisa lurus dalam memotong sahabat YouTube ya. Nah, kita garis melingkar. Nah, baru kemudian kita potong. Nah, tentunya pakai gergaji pemotong sahabat YouTube ya. Nah, setelah kita potong, kita amplas dulu agar kelihatan halus sahabat YouTube. Nah, kemudian baru kita kasih tanda sahabat YouTube ya. Kira-kira lebarnya itu 1,5 cm. Nah, kita tandai lebarnya 1,5 cm. Nah, ini secara keliling sahabat YouTube ya. Karena nantinya itu setelah kita tandai, kita garis, nantinya itu kita belah. Jadi kita belah sampai 25 cm. Nah, kita tandai 1,5 cm. Nah, nanti kita belah, nah sampai 15 cm. Nah, setelah kita belah sampai 25 cm, baru nantinya itu kita hangatkan sahabat YouTube ya. Kita hangatkan pakai api. Nah, kita hangatkan pakai api karena ini nantinya gunakan untuk stick. Nah, kita kasih overlock agar nantinya itu bisa terhubung dengan sticknya sahabat YouTube ya. Nah, ini kita panasi dulu sahabat YouTube. Sebelum kita panasi, nah kita coba. Nah, karena ini nantinya itu sebagai stick untuk mengganti lampu yang di atas sahabat YouTube ya, agar tidak pakai memanjat. Nah, kita panasi dulu menggunakan api. Nah, untuk bagian ujungnya nantinya itu kita tekuk. Nah, jadi kita buat lekukan sahabat YouTube ya, agar nantinya itu kita bisa kasih karet. Bisa karet ataupun juga bisa spiral sahabat YouTube ya. Nah, ini kalau sudah dikasih karet, nah ini yang sudah kita tekuk. Karetnya itu yang biasanya dipakai celana pendek sahabat YouTube ya. Nah, setelah kita kasih karet, nah baru kita sticknya itu kita masukkan nantinya ke dalam overlock sahabat YouTube ya. Jadi sticknya ini kita potong dulu. Nah, setelah kita potong baru kita masukkan.
di overlocknya. Nah, ini baru kita coba sahabat YouTube ya. Jadi sangat praktis, nggak pakai beli sahabat YouTube ya. Kita bisa membuat sendiri. Nah, kita coba sahabat YouTube. Kita coba, jadi nggak perlu memanjat kalau kita mau mengganti bola lampu yang sudah mati sahabat YouTube ya. Nah, kita coba, kita lepas. Nah, bisa dipakai sahabat YouTube ya. Nah, lampunya sudah bisa diambil. Nah, jadi manfaatnya ini untuk mengganti bola lampu yang di atas sahabat YouTube ya. Walaupun sticknya tadinya itu tidak bermanfaat karena kita pakai sebagai ide kreatif, maka jadi bermanfaat sahabat YouTube ya. Nah, kita pasang lagi, ternyata bisa sahabat YouTube ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke sahabat YouTube, dari sini saya ucapkan salam kreatif untuk semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya sahabat YouTube. Oke. Wah, mantap sekali sahabat YouTube.